Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pepramuka. Nah sebelumnya, kalian tahu gak sih kalau pramuka itu bukan cuman tentang belajar baris per baris, tapi pramuka itu banyak hal lainnya yang bisa kita eksplor. Nah, dan salah satunya itu adalah SKK. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang SKK. Ayo kita simak sama-sama. Ayo kita masuk ke pematerian yang pertama. Nah, di sini ada pengertian tentang SKK penjelajah dan materi lainnya yang akan saya sampaikan. Baik, kita masuk. Nah, jadi SKK penjelajah adalah kecakapan khusus dalam pramuka yang mengajarkan kita bagaimana menjelajah alam dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Jadi, ini itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi sebuah proses belajar yang seru dan menantang. Nah, di dalam kegiatan ini kita itu dilatih untuk memahami arah, membaca peta, menjaga keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok. Nah, dari sini kita itu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, berani, dan siap menghadapi berbagai situasi. Nah, selain itu, SKK penjelajah juga melatih kerja sama tim. Saat menjelajah, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita juga harus saling membantu, menjaga kekompakan, dan memastikan semua anggota tetap aman. Keterampilan yang dipelajari pun sangat penting, mulai dari menggunakan kompas, mengenal arah mata angin, membaca peta, hingga memahami kondisi alam sekitar. Nah, semua ini membuat kita lebih peka dan siap saat berada di alam yang terbuka. Nah, kegiatan seperti hiking, berkemah, dan menjelajah lingkungan menjadi pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh pelajaran berharga. Namun, kita juga harus selalu ingat untuk menjaga lingkungan, tidak merusak alam, dan selalu mengutamakan keselamatan dengan membawa perlengkapan yang lengkap. Nah, dari SKK penjelajah, kita mendapatkan banyak manfaat seperti menjadi lebih percaya diri, mandiri, kuat secara mental, dan lebih peduli terhadap alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Balkis dan saya akan menjelaskan tentang SKK P3K pada Pramuka. 3K yang biasa kita kenal dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini tuh tentang bagaimana cara kita menangani orang yang sedang cedera atau luka ringan. Bagaimana sih tahap pertamanya yang bisa kita lakukan sebelum nantinya akan ditangani oleh tenaga medis yang lebih mengetahui hal ini. Karena biasanya luka ringan atau cedera ringan seperti ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, anggota pramuka diharapkan akan cepat tanggap dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Contohnya, pada saat terjatuh, pada saat mimisan, pada saat tergores, atau dalam kegiatan sehari-hari. Karena apa sih? Kenapa kita harus mempelajari atau belajar tentang SKK P3K? Tujuannya agar kita bisa mengambil sikap atau berani pada saat dihadapi dengan keadaan darurat seperti tadi. Lalu, agar kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan tanggung jawab jika kita melihat orang lain mengalami keadaan darurat. Dan tujuannya agar kita memiliki rasa peduli terhadap diri sendiri, keselamatan diri kita, dan keselamatan orang lain. Materi apa saja sih yang kita pelajari pada saat kita belajar SKK P3K? Yang pertama, penolongan pertama. Kita akan belajar bagaimana cara kita menawari bantuan atau memberikan bantuan kepada orang dalam keadaan darurat sebelum nantinya ditangani oleh petugas medis. Saat melakukan penolongan pertama, seorang pramuka harus memiliki sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, tetap tenang. Kita harus memiliki sikap tetap tenang agar kita bisa berpikir ke depannya langkah apa yang harus kita lakukan. Lalu, bisa kita melihat kondisi sekitar dulu. Apakah kondisi sekitar sudah aman
atau belum. Lalu selanjutnya kita periksa kondisi dari korban tersebut, seperti cedera apakah atau bantuan apa yang bisa kita berikan selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kondisi dari korban, kita berikan bantuan sesuai dengan keperluan yang korban tersebut butuhkan. Lalu yang terakhir, jika kita rasa kita perlu bantuan orang lain atau tenaga medis, segera hubungi orang lain untuk membantu atau tenaga medis yang akan membantu kita lebih lanjut. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti saat kita terjatuh. Nah, saat kita terjatuh, kita harus mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menangani luka pada saat jatuh. Seperti kita membersihkan luka tersebut dengan tepat, lalu bisa dengan cara kita menghentikan pendarahan ringan tersebut, dan bisa juga dengan cara bagaimana cara kita menutupi luka tersebut dengan kain agar tidak terkena kotoran. Lalu, contoh selanjutnya yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah mimisan. Pernahkah kamu merasa mimisan? Atau pernahkah kamu melihat teman yang sedang mimisan? Caranya adalah pertama duduk dengan tegak, lalu bisa kita tundukkan sedikit kepala namun agak sedikit ke depan, dan bisa kita menekan bagian hidung yang lunak. Hal selanjutnya yang terdapat pada SKK ini adalah menangani orang yang pingsan. Pasti hal tersebut sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, entah itu pada saat kegiatan pramuka atau entah itu pada saat sedang upacara. Hal yang bisa kita lakukan adalah memindahkan korban pada tempat yang lebih aman. Lebih aman yang dimaksud adalah tempat yang lebih kondusif, entah itu dari sirkulasi udaranya yang lebih lancar atau tidak yang berkerumunan, dan dengan begitu sirkulasi udara dari korban tersebut akan lebih lancar. Dia akan lebih tenang dan mendapatkan udara segar. Setelah itu kita bisa melonggarkan pakaian, entah itu dari kancing atau dasi yang pada saat itu sedang dikenakan atau gesper. Dengan begitu tekanan pada korban tidak begitu berat. Manfaat kita mempelajari ini apa sih? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui bagaimana cara kita membantu orang lain pada saat keadaan darurat seperti ini. Selain itu, kita juga bisa membantu diri kita sendiri jika diri kita dalam keadaan darurat seperti tadi. Lalu, kita bisa menumbuhkan rasa peduli akan sosial dan sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Lalu kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang bisa kita bilang darurat. Saya Suci Sophia Sugiawati dengan NPM 2421 51111143. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK berenang. Jadi, SKK berenang itu adalah salah satu syarat kecakapan khusus di pramuka yang berkaitan dengan kemampuan berenang. Intinya di SKK ini nggak hanya cuma dituntut bisa berenang aja, tapi tekniknya bagaimana, yang benar tuh yang bagaimana, dan manfaatnya apa aja. Di dalam SKK berenang kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita belajar teknik dasar berenang, mulai dari cara mengapung, cara gerakan kakinya bagaimana, gerakan tangan, sampai cara berenang yang benar gitu. Yang kedua, kita juga belajar berbagai macam gaya renang, misalnya gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan juga gaya kupu-kupu, dan lain-lain. Selain itu, yang gak kalah penting adalah teknik keselamatan di dalam air atau di dalam kolam. Jadi kita diajarin gimana sih cara nyelamatin diri kalau misalnya kita di dalam air tuh kelelahan atau kehabisan napas gitu. Cara tetap tenangnya bagaimana, terus sampai cara nolong orang lain dengan aman tanpa membahayakan diri kita sendiri. Adapun manfaat dari SKK berenang ini nggak hanya cuman buat kita tuh bisa renang, selain buat kesehatan, karena berenang itu olahraga yang bagus buat tubuh kita, kita juga punya skill bertahan di dalam air atau di dalam kolam. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, kita tuh bisa berenang pakai gaya bebas untuk latihan kecepatan, atau pakai gaya dada buat
berenang santai, bahkan kegiatan pramuka seperti perkemahan atau kegiatan alam, kemampuan berenang itu tuh bisa jadi sangat berguna. Jadi kesimpulan dari SKK berenang itu bukan cuma tentang bisa berenang, tapi juga tentang teknik, keselamatan, dan kesiapan diri saat berada di dalam air. Saya akan mencontohkan gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Yang pertama, gaya kupu-kupu. Yang kedua, gaya punggung. Yang ketiga, gaya dada. Dan yang keempat, gaya bebas. Perkenalkan, nama saya Nina Surya Himatul Aliyah dengan nomor pokok mahasiswa 24215111111136. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK memasak dalam kegiatan pramuka. SKK memasak adalah kecukupan khusus yang mengajarkan kita cara mengolah makanan dengan baik dan benar. Dalam SKK ini, kita belajar menyiapkan bahan makanan, menggunakan alat masak dengan baik dan benar, dan menjaga kebersihan agar tidak mencemari lingkungan. Ada pula manfaat dari SKK memasak adalah kita bisa menjadi lebih mandiri dan kita juga bisa membantu orang lain, baik di rumah maupun di kegiatan pramuka. Ada pula masakan-masakan yang bisa kita masak dalam kegiatan pramuka ini, seperti menggoreng telur, membuat mie goreng, membuat nasi goreng, dan lain sebagainya. SKK memasak ini sangatlah penting karena di dalam kepramukaan kita diajarkan mandiri. Begitu pula dalam memasak. Dengan adanya SKK memasak ini, kita dapat melatih bagaimana cara kita mengolah makanan, menyiapkan bahan masakan, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa SKK atau syarat kecakapan khusus memiliki keterampilan yang sangat penting pada saat gerakan pramuka. Dan masing-masing SKK atau setiap SKK memiliki manfaatnya masing-masing. Entah tadi seperti yang sudah dijelaskan berenang, memasak, menjelajah, P3K. Masing-masing ini memiliki manfaat-manfaat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, melalui SKK, anggota pramuka ini dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, terampil, dan peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, SKK tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membentuk karakter kita agar lebih mandiri, peduli terhadap sesama, menjadi karakter yang baik bagi setiap anggota pramuka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.